Gria Chamedi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gria Chamedi. Ujian AKM, asesmen kompetensi minimum. Oke, kita di kali ini akan membahas jenis-jenis soalnya. Tapi di sini akan saya bahas tentang satu pembahasan soal sampai dengan selesai. Nah, sebenarnya soal AKM itu seperti apa? Soal AKM itu dapat berbentuk kira-kira seperti ini. Ada yang berbentuk pilihan ganda. Jika nanti bentuknya soal AKM adalah pilihan ganda, kita harus memilih salah satu jawaban yang benar dari setiap soal. Kalau masalah seperti ini mungkin adik-adik sudah terbiasa semua ya, karena memang di ujian kita rata-rata adalah menggunakan pilihan ganda. Misalnya A, B, C, D, kita tinggal pilih salah satunya. Kemudian nanti ada soal yang berbentuk pilihan ganda kompleks. Misalnya ada memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Ini nanti soalnya berbentuk bukan pilihan ganda, tapi nanti ada yang checklist yang perlu kita checklist. Kemudian selanjutnya ada soal menjodohkan, menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Atau kadang-kadang berbentuk kita harus kayak semacam puzzle, kita harus klik and drag-nya. Kemudian ada berbentuk isian singkat. Isian singkat ini kita harus menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban yang pasti secara lainnya. Itu adalah isian singkat. Kemudian ada juga yang berbentuk uraian. Nah, uraian ini menjawab soal berupa kalimat-kalimat. Misalnya harus menjelaskan kenapa jika Anda memilih ini, alasannya seperti apa. Oke, kita langsung masuk saja di bagian pilihan ganda. Walaupun sama-sama pilihan ganda, nanti soal AKM itu agak berbeda dengan soal yang lainnya, karena nanti bentuknya lebih, mungkin kalau bagi kita yang baru, soal AKM ini agak sulit, tapi kita harus memahami. Kita harus menggunakan penalaran kita, dan kita harus bisa mengerjakan juga yang soal seperti ini. Ini akan saya contohkan soal pilihan ganda. Nah, ada contoh soal dan cara mengerjakannya seperti apa. Nah, contohnya ada soal AKM yang seperti ini. Waktu dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai secara sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Nah, ada waktu dekomposisi adalah mengurai secara sempurna. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Nah, di sebelah kiri ada tabel waktu dekomposisi sampah organik. Ada kulit pisang, kulit jeruk, kantong kertas, sisa apel, dan kertas tisu. Tapi juga Anda harus memperhatikan di bagian sini waktu dekomposisi 6 minggu, 5 bulan, 8 minggu, 2 bulan, 5 minggu. Kemudian di sebelah kanan ada waktu dekomposisi sampah anorganik. Lihat satuannya di sini, ada bagian namanya tahun. Kalau ke atas namanya tahun. Nah, ada materialnya plastik, baja, kaleng, aluminium, dan kulit sintetis. Nah, ini ada indikatornya adalah tahunnya, ini adalah sekitar 400 tahun, ini adalah sekitar 500 tahun, ini adalah sekitar 100 tahun, dan ini sekitar 250 tahun. Nah, tapi kalau kita membaca secara semuanya seperti ini, kadang-kadang di pikiran kita itu belum tersimpan. Maka sebaiknya jika kita ingin mengerjakan soal seperti ini, kalau trik dari saya, silahkan baca dulu soalnya. Nah, soalnya adalah sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama daripada plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Jadi yang ditanyakan adalah waktu dekomposisi popok sekali pakai. Tapi lihat di sini kita tidak ada namanya popok sekali pakai. Ya, di tabel sini sendiri tidak ada, diagram sini tidak ada popok sekali pakai. Tapi kita harus tahu triknya. Nah, waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, tapi kurang dari kulit sintetis. Jadi kita harus paham. Ini adalah lebih lama dari plastik, berarti lebih dari 400 tahun, tapi kurang dari kulit sintetis. Kulit sintetis adalah 500 tahun.
Berarti popok sintetis, popok sekali pakai, dia berada di antara 400 dan 500 tahun, di antara plastik dan kulit sintetis. Nah, bagaimana jawaban yang benar? Kita cari jawabannya yang berada di sini. Ada 100, ini bukan, ini bukan, ini 375 berarti kurang. Nah, inilah jawaban yang pas, 475 tahun, karena dia 475 tahun berada di bawahnya kulit sintetis. Kulit sintetis tadi adalah 500 tahun, tapi dia lebih lama dari plastik. Plastik tadi adalah 400 tahun. Jadi makanya jawaban yang benar adalah 475. Jadi sebelum membaca banyak-banyak, sebaiknya kita pahami dulu soalnya. Kalau di dalam soal AKM ini, kalau trik dari saya, mungkin di antara Anda punya trik yang lain, silahkan boleh di share dalam komentar ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi besok di penjelasan selanjutnya tentang soal yang tadi kita baru membahas soal pilihan ganda. Nantikan soal di pilihan ganda kompleks maupun menjodohkan dan isian singkat di channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan like video-video yang ada kami. Terima kasih telah berkunjung. Semoga bermanfaat.